Jadi untuk garam Rukiah sendiri itu banyak banget mereknya dan semuanya pasti itu original, tergantung mereknya masing-masing. Ini ya guys ya, garam Rukiah An-Najah ya guys ya. Kalau cara pakainya ini, harganya ini ada isian 250 gram, harganya cuma 35 ribuan, dan ada isian 750 gram, harganya tidak sampai 80 ribuan guys. Alangkah bagusnya setelah mandi garam Rukiah An-Najah ini baru mandi lagi menggunakan sabun untuk membilas badan yang telah terkena garam. Media sosial lagi-lagi digemparkan dengan produk label spiritual bernama garam Rukiah. Produk ini dijual dengan klaim telah melalui proses doa tertentu sehingga memiliki manfaat lebih dibandingkan garam biasa. Overklaim ini ternyata membuat banyak orang termakan. Padahal harga yang ditawarkan tak masuk akal, jauh melampaui harga garam biasa. Bayangkan saja, sebungkus garam yang dihargai Rp3.000 tiba-tiba berubah menjadi Rp80.000, bahkan menyentuh Rp150 hingga Rp200.000 per kilogram hanya karena bernama Rukiah. Fenomena ini pun sontak membuat banyak orang terbelalak, tak terkecuali konten kreator Ferry Irwandi yang menyentil penjual garam Rukiah sebagai bisnis paling menguntungkan abad ini. Sekalian, kalau kalian tanya ke gue bisnis apa yang paling menguntungkan abad ini, maka gue punya jawaban yang jelas dan konkret. Bisnis yang paling menguntungkan untuk lo lakukan di abad ini tak lain tak bukan adalah garam krosok. kok garam krosok bang? Kenapa demikian? Itu kan garam biasa aja yang ditemukan di mana-mana gitu. Jangan salah. Memang kalau ini garam krosok biasa, lo cuma bisa jual di harga 3.000 sampai 6.000 per 500 gramnya. Murah lah ya kan. Tapi ketika kata krosoknya lo hapus dan lo ganti sama Rukiah, lo bisa jual di harga sampai Rp150.000. Artinya ada kenaikan 23,81 kali lipat, yang mana kalau kita persentasekan itu lebih dari 2000%. Bisnis apa yang lebih menguntungkan dari ini coba? Gak masuk akal ya, soalnya dikasih tahu harus memakai garam itu aja, dikasih taunya enggak bilangnya enggak mahal gitu, murah kok, ada di mana aja gitu. Jadi ya gak harus online juga, kalau misalnya di pasar ada, terus tanpa harus pakai doa-doa gitu ya. Kenapa harus beli yang mahal kalau ada yang murah gitu? Kalau harga segitu sih terjangkau sih Mbak. Kalau buat pengobatan atau apa gitu, buat usaha gitu. Kalau menurut saya sih, kalau misalkan dia percaya sama masalah kayak begitu, pasti ada perubahannya. Tapi kalau misal dia nggak percaya, ya tergantung diri kita juga sih. Tergantung yang gunain gitu loh. Dijual dengan harga tinggi disertai klaim khasiat, ternyata cukup membuat orang tergiur. Cara itu belum seberapa. Demi meraup keuntungan, para oknum penjual menghalalkan berbagai cara seperti penyertaan foto ulama yang sudah tiada atau nama-nama tokoh agama. Ternyata taktik pemasaran yang cukup manipulatif. Tapi baru-baru ini, pemasangan foto almarhum Syekh Ali Jaber dalam sebuah produk garam Rukiah ternyata memantik kecaman keras dari berbagai kalangan. Mereka menilai cara tersebut tidak hanya manipulatif, tapi juga tidak etis. Udah nggak masuk akal aja tuh garam, terus bawa-bawa tokoh-tokoh ulama, terus salah sih menurut saya sih. Foto tokoh ulama dalam promosi produk harus dilakukan dengan bijak dan tidak boleh menyalahi aturan, dan harus ada izin tokoh atau ulama tersebut. Saran dari kita sebaiknya hindari tindakan yang dapat menimbulkan fitnah dan penyalahgunaan nama baik. Saya pribadi yang sudah bergelut di dunia Rukiah dari tahun 2002 itu tidak setuju dengan penjualan garam Rukiah yang marak belakang ini di marketplace ya, yang keuntungannya subhanallah berlipat-lipat ganda, dan dia sendiri ternyata bukan seorang perukiah. Itu hanya kedustaan ya. Nggak benar kalau ada ulama yang kemudian menjadi narator, menjadi menjadi orang yang mempropagandakan, yang menyuarakan penjualan garam Rukiah itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sejatinya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara garam Rukiah dan garam biasa. Hanya saja sebagian orang percaya garam Rukiah mengandung khasiat yang lebih ketika didoakan.
Overklaim inilah yang membuat banyak orang kerap menjadikan garam tersebut sebagai metode pengobatan, bahkan diyakini bisa menghilangkan aura jahat ataupun sebaliknya mendatangkan hal-hal baik. Lantas bagaimana tanggapan Ustadz Syuhada yang tergabung dalam Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia? ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Perbedaan utama terletak pada proses pembuatannya atau proses ruqyahnya. Di garam ruqyah telah dibacakan doa-doa atau ayat-ayat ruqyah, sedangkan garam biasa tidak. Namun kalau dilihat secara fisik, kedua jenis garam ini sama. Itu sebenarnya adalah hanya bumbu-bumbu marketing saja ya. Pada realitanya sesungguhnya garam tersebut ya kalau memang kemudian digunakan untuk pendamping daripada pengobatan ruqyah itu sendiri, harus tentunya itu didahului dengan diagnosa. Ya, jangan sampai kemudian orang yang terkena penyakit ain dikasihnya garam. Ya, jangan sampai kemudian orang yang terkena penyakit medis ya dikasihnya juga garam gitu, padahal darah tinggi gitu kan. Nah, maka ini harus diawali dengan diagnosa. Ya, tidak bisa kita sembarangan ya. Apalagi kemudian nih katanya dengan membeli garam ini lalu menaburkannya di toko atau tempat usaha kita, nanti omset usaha kita akan meningkat. Ini tidak terbukti sama sekali sesungguhnya teman-teman sekalian. Dan saya sendiri tidak menjual yang namanya garam ruqyah. Dan saya tergabung di Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, ARSY, yang dikomandoi dahulu ya oleh almarhum Ustadz Arifin Ilham. Kami tidak menjual yang namanya garam ruqyah. Cut Ade Firza adalah salah satu yang mengaku mendapat kesembuhan penyakit dan merasakan perubahan yang luar biasa setelah menggunakan garam ruqyah. Remaja cantik ini mengklaim bahwa aura baiknya semakin terpancar setelah mandi menggunakan air yang telah dicampurkan dengan garam ruqyah. Sayangnya, pengakuan tersebut justru menuai pro dan kontra di publik. Perubahan yang aku alami setelah mandi air garam ruqyah ini sebenarnya banyak banget. Yang awalnya tadi aku bilang, aku sering banget mimpi buruk hampir setiap malam. Itu tiba-tiba aku gak pernah mimpi buruk lagi setelah mandi air garam ruqyah. Terus yang tadinya aku tuh nggak pernah jadi pusat perhatian, tiba-tiba jadi pusat perhatian. Yang tiba-tiba nggak pernah ditolong, jadi ditolong sama orang. Yang pokoknya bisa dibilang aura aku jadi bagus lah gitu. Kalau ditanya apa aku percaya dengan efek dari mandi air garam ruqyah ini, aku bakalan jawab aku percaya. Mungkin ini salah satu cara Allah membantu aku melalui mandi air garam ini, perantaranya gitulah. Aduh enggak deh, kayaknya itu aneh aja gitu, garam gitu terus di ruqyah pengusir setan atau nggak ngerti saya. Tapi saya nggak percaya sih soal itu. Viralnya garam ruqyah yang dianggap dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan membuat pancaran aura kecantikan semakin terlihat, tak ubah slogan yang menggiurkan. Apalagi jika berkaitan dengan perubahan fisik dan kesehatan seseorang, otomatis trik ini sudah pasti mujarab. Demi membuktikan hal tersebut, tim Insert Investigasi pun membeli sebuah produk garam ruqyah dan mencobanya secara langsung. Apakah sesuai dengan banyak klaim yang beredar di luar sana? Ataukah hanya berisi harapan kosong? Kita saksikan bersama. Pemirsa Insert Investigasi, sekarang aku udah beli garam ruqyahnya di salah satu platform media sosial. Untuk 1000 gram ini aku beli dengan harga 70.000. Di depan sini sudah ada cara pemakaiannya, seperti larutkan sekitar 3 sendok makan, terus dicampurkan ke seember air. Di sini aku juga udah punya seember air untuk kita buktikan nih. Emang benar kalau misalnya garam ruqyah ini bisa untuk mencerahkan aura atau menambahkan rezeki. Pemirsa bisa lihat untuk tekstur dari garam ruqyahnya terlihat lebih besar-besar ketimbang garam di dapur yang biasa kita pakai untuk masak ataupun garam Himalaya yang warna pink. Nah, di sini aku mau langsung aja campurin garam ruqyah sama air. Ini kita masukin sekitar 3 sendok makan.
Iya pemirsa Insert Investigasi, sekarang aku mau mencoba untuk membasuh muka aku dengan garam Rukiah yang sudah dilarutkan ke dalam air. Pemirsa Insert Investigasi, setelah aku membasuh mukaku dengan 3 kali menggunakan air garam ini, namun aku belum merasakan manfaat ataupun efek apapun dari garam Rukiah. Dari fenomena garam Rukiah yang viral dan menghebohkan, seperti apa untaian hati Saskia Sungkar dan Irwansyah yang diduga telah adopsi anak, dan seperti apa daftar artis yang memilih mengadopsi anak perempuan? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.